yang dibilang sumur air karomah dan batu yang sebesar batu keramat, guys. Ayo. Ini sumur yang memiliki sumber mata air dari 3 sumur karomah, diantaranya sumur Prabu Siliwangi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau ngeksplor tempat yang disebut keramat atau keramat di Kampung Keramat, guys. Ini kita udah di lokasi Desa Samudra Jaya, bertepatan di Masjid Baitur Rahman, Desa Samudra Jaya, guys. Yang di situ ada sumur air karomah. Ayo guys, kita lihat guys tempat yang dibilang sumur air karomah dan batu yang sebesar batu keramat, guys. Ayo kita cek guys. Ini guys, ini Masjid Baitur Rahman, masjidnya Kampung Keramat. Ini lagi mau dibangun, guys. Tolong kalau ada yang mau membantu wakaf sana di Masjid Baitur Rahman, hubungi aja atau langsung aja ke rumahnya, guys ya. Ya, ini kita udah mau sampai. Ya guys, ini kita udah sampai di sumur air karomah. Di situ udah ada Ki Husain Bawafi. Guys, kita lihat guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada. Ini kita udah sampai di sumur air karomah sama Ki Husain Bawafi ya, yang sebagai guru spiritual kita, guys. Ya, ini Mbak, ini bener Mbak namanya. Inilah yang kita ceritakan tempo hari bahwa gazebo sumur karomah ini ada di sebelah dan ini ada tulisan-tulisan namanya Asma Kurung, atau orang bilang ini 9 asma. Di dalamnya juga ada, silakan diisut aja, nggak apa-apa. Ya. Sumurnya lihat. Boleh. Ya, Oke. Ada kita. Ini ada asma Allah, guys. Boleh dalam itu, dalam itu. Nih guys, sumur. Ini Pak, coba. Ada. Nah. Ya, ini sumur yang memiliki sumber mata air dari 3 sumur karomah, diantaranya sumur Masjid Alam Marunda, kemudian sumur Bandung di Cirebon, ya. Kemudian juga dari Semarang namanya Ungaran. Itu ada Sendang air Thayyibah, peninggalan daripada seorang wali yang namanya Abu Mansur atau Abu Hasan di Puro, dan Abu Mansur di Puro. Di sana ada. Kalau kita ziarah ke sana nanti kita mandi di sana. Kalau di sini Mbak, tempat mandinya di mana? Mandinya sini. Di situ. Ya, bisa kita lihat dan kita shoot cara-cara apa namanya. Tata cara mandinya. Menurut ntar kayak mana? Ya guys, kita ke tempat pemandian di sumur air karomah, guys. Ini sekaligus tempat wudhu juga buat jamaah Masjid Baitur Rahman, wudhu, mandi taubat di sini. Ini sumur. Bacanya Pak. Nah ini Caranya? syarat sebelum mandi. Nah, ini ada syarat sebelum mandi. Ini tulisan Arabnya dan ini tulisan. Ada wasilah ya Pak. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa sumur ini adalah daripada Sahibul Karomah
Syekh Panembahan Girilaya. Oh, Syekh Panembahan Girilaya. Berarti anak dari Pak Sunan Girilaya. Sebetulnya daripada Prabu Siliwangi. Iya, ya guys. Dari anaknya yang namanya Raden, apa itu satu sebelum dia tantang? Walang Sungsang. Ya guys, jadi Raden Walang Sungsang. Ini guys. Jadi seperti itu karena dia jelas suasana. Ya guys, kita coba ikutin itu biar tahu di sini emang ada wasilah, ada bacaan wasilah. Sudah ada namanya nih. Ini bacaan itunya, bacaan apa? Bacaan Indonesia ini Latin ya. Situ sini ada wasilah kepada Hidir Bala Ibni Malkan, Mbak. Nabi Hidir, Mbak ya? Oh ya, Nabi Hidir. Karena memang katakanlah pengesahannya itu oleh guru kita. Itu pertama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kemudian juga ada Nabi Allah Hidir Bala Ibni Malkan. Jadi kalau kita yakin, kita berminat untuk Nanti berwasilah, bertawasul, silakan menggunakan air daripada sumur karomah. Insya Allah segala macam penyakitnya sembuh ya, Pak ya. Kan memang ada aturannya ketika kita ingin keberkahan dalam usaha, maka mandi sebaiknya malam Senin dengan malam Kamis. Kalau yang bersakit, Buat penyakit itu malam Sabtu dengan malam Selasa. oh iya. Jadi tata-tatanya apa ya? Tahan nafas, terus di apa yang dulu? Jadi satu kali nafas itu ada bacaan-bacaannya dalam satu kali nafas. Ditahan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lepas baru sadar, udah 3 kali satu kali nafas. Ini ada cara-caranya diulang sampai 41 kali. Nah, dalam mandi tadi, setiap sendok sebelum kita nyendok itu bacalah surah Al-Ikhlas 1 kali dan surah Al-Fatihah 1 kali. Kemudian baru disiramkan ke tubuh kita sebelah kanan sekali, sebelah kiri sekali, dan sebelah kepala atas sekali. Jadi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Diulang sampai 41 kali. Itu bagi yang mampu. Kadang-kadang orang baru 11 kali udah kedinginan. Udah kedinginan mereka. Yang penting kita ambil angka ganjilnya aja. 3 kali kan, 3 kali. Itu yang biasa. Kata yang Pak, ada mitos yang batu keramat tuh, itu lokasinya di mana? Oh, di belakang masjid kita ini. Nanti kita ke sana nggak apa-apa. Bisa baca surat, Pak? Bisa. Ya guys, Kita berangkat sekarang? Iya boleh. Kita ngecek batu keramat yang ada di belakang masjid guys. Yang itu keramat di kampung keramat. Ayo guys, kita cek guys. Iya guys, ini kita udah di belakang Masjid Baitur Rahman, mau ngecek lokasi yang disebut keramat di kampung keramat guys. Nih, ini kita cek guys. Ini kita tempatnya di makam kampung keramat guys.
diadakan Kumpi Sawet. Di makam Kumpi Sawet memang kurang tapi terurus sekarang ini karena banyak mereka yang takut dianggap musyrik atau dianggap lain-lainnya. Sehingga padahal setiap setelah Idul Fitri itu selalu diadakan namanya Haul Akbar di makam ini, Haul Akbar. Jadi semua para leluhur, para orang tua yang bermakam di sini, dimakamkan di sini, itu keluarga besarnya sama-sama mengeluarkan anggaran untuk merayakan Haul Akbar. Jadi ada Haul Akbar di setiap tahun setelah Idul Fitri. Oh, berarti Pak, Batu, jadi kebetulan tuh masih ada keluarganya? nggak ada keluarga yang aslinya udah putus tapi walaupun keluarga pemilik makamnya masih sama itu udah dengan cicit atau lebih dari itu. Jadi sini makam atau keramat, kampung keramat biasanya Kumpi Sawet. Nah, batu yang sering ditaruhin uang itu ya ini. Yang ini batu. Ini tinggi makamnya. Ini ketika masyarakat kita rapiin, tapi banyak masyarakat yang tidak usah, udah alami aja seperti ini. Alhamdulillah. Kalau yang 3 dengan Kumpi Sawet masih ada Pak makamnya? Yang ada tapi di sana, Bisa kita di sebelah sana. Engkong Minah. di sini ada. Kalau Engkong Ridan itu lebih jauh lagi di sono, di Keramat Sebebetan. Ada. Dulu ada kuburan namanya kuburan Jago. Sekarang udah ada di dalam kompleks perumahan Villa Samudra Jaya. Udah ada pembebasan itu. Tapi kuburan Jago itu bukan berarti orang yang jago tuh kok tuh. Ya. Jadi ada ayam, ayam yang tak pernah dikalahkan, saat itu kalah, mati di tempat, dikuburin di situ. Jadi kuburan ayam. Kuburan ayam. Gimana kok disebut ayam kuburan jago? Gitu. Iya, iya. Ada aja ya gitu ya. Ada. Kayak keramat itu luar biasa. Iya, guys. Kuburan ayam jago, guys. Pokoknya kuburan jago bukan ayam jago. Bahkan banyak orang yang di sini lalu lalang menyaksikan keajaiban. Kadang ojek nganterin masyarakat ke Villa Samudra atau ke Citra, itu melihat di sini ada hiburan. Di sini. Iya, seperti pasar hiburan ramai. Pasar. Sering terjadi itu, dan dilalahnya setelah itu ada seorang kaya membangun pasar namanya Pasar Pocong. Lokasi di mana, Pak? Lokasinya nanti kita Di dekat sini gitu. dekat sini, samping sini nih, samping. Oh, iya. Nah, ini yang udah rusak-rusak ini nih, pasar. Iya, guys. Di sini juga ada mitos. Pasar Ada yang bilang di sini ada pasar yang pasar pocong. Nah, itu pasarnya ada, tapi dia udah nggak kepake ya, Pak ya? Udah sepi sekarang karena banyak pocong akhirnya. Kalau malam-malam aja tuh yang pada belanja di situ. Orang takut kan. Aduh, iseng tuh. Akhirnya sepi. Ya guys, nanti kita samperin guys tuh guys. Kita buktiin itu ada pengadaan pasar pocong guys. Iya, pocongnya guys. Mungkin nanti si Doyok gitu, Gigi Bisa kita itu. kita, Iya. Kalau saya takut guys itu guys, pocong. Ya. Iya, bisa Pak kita ke apa sih Pak? Kita berbincang sedikit mengenai tentang makam lagi dengan pasar pocong ya. Ya guys, kita ke masjid. Jangan lupa guys tonton Gigi Bersih TV. Oke, like, share dan subscribe. Iya nih, kita udah sampai di Masjid Baitur Rahman. Ya Pak, ini sesuai yang mau muatkan tadi di makam ya, di makamnya Kumpi Sawet. Saya mau memperjelas lagi terkait soal mitos pasar pocong itu Pak. Iya, biar lebih jelas lagi itu terkait soal pocong. Itu bagaimana tuh Pak tuh? Kronologi kejadiannya tuh sehingga orang ngelihat lewat main pasar pocong, pasar, tapi Pak pasar ini nggak ada pasar gitu ya. Itu bagaimana Pak? Nah, itulah berita-berita yang sering kita dengar dari beberapa pengaduan-pengaduan. Di antaranya itu terjadi orang-orang yang memang jarang lewat sini, tapi bukan pada orang sininya. Jadi
ojek nganterin, dia lihat bareng banyak ada hiburan. Setelah sampai nganterin penumpangnya, kemudian dia pengen ngopi di pasar yang tadi dia lihat banyak orang dan pasar ramai begitu. Tahu kan? Lumpuh dia lah, kober bukan pasar. Jatuh dia. Dituntun motor dari orang banyak. Ah, tadi situ ada pasar, ada hiburan banyak. Oh, sekarang enggak ada. Kan kober. Nah, seperti itu. Itu sering terjadi dan sering disaksikan oleh para orang-orang yang lewat. Dilalah daripada itu, nggak taunya lama kemudian di tahun 2018-an ya. Nah, itu ada seorang yang mau membuka usaha bikinlah pasar. Pada saat itu disebutnya Pasar Jaya sebetulnya. Kalau bukan Posto yang punya pasar namanya udah kita bahas namanya Pasar Jaya. Tapi di masyarakat itu nggak berlaku tuh kalimat Pasar Jaya. Jadi kalau ayo kita ke pasar, mana Pasar Pocong gitu. Karena ada kejadian, Karena ada pasar yang pasar. isinya pocong mulu. Jadi itu pasar pocong itu, Pak. Sebutnya pasar. Pocongnya pocong beneran apa pocong gimana itu, Pak? Lah kan karena tadi kan itu tentunya yang hiburan waktu itu para pocong-pocong itu Oh. menjelma sebagai hiburan. Apa karena pasar pocong itu terkuburan? Kemudian juga dibangunnya pasar itu berdampingan dengan makam. Itu kenapa Pasar Jaya itu selalu berfungsi? Berfungsi itu karena tadi salah satunya memang permodalan juga kurang. Kemudian daerahnya kurang strategis. Dan yang paling unik lagi karena memang itu tempat yang serem kalau malam itu. Banyak pocong kali, Pak? Banyak Pocong. gangguan-gangguan. Pocong. Pocong, guys. Nanti bisa ada mitosnya juga nih. Ada mitos. Oci, nanti guys itu kita mau ada begini guys ah. Iya benar. Iya, interaksi dengan makhluk astral, penghuni pasar pocong. Iya, boleh Ya. Ya, karena ada orang yang pesen makanan gitu kan, pengen makan, gak taunya udah dibikin makanan, orangnya mana tadi tengah malam. Dan emang sampai malam juga pasar itu. Modelnya itu pernah dapat cerita kayak di gunung apa namanya tuh di gunung Kawi. di gunung Merbabu itu ada pasar hantu itu kayak gitu kali ya. Iya. Model seperti itu ada di Gunung Kawi itu. Mungkin seperti itu. Ya, karena emang akhirnya serem-serem para pedagang. Udah kabur ya itu. Takut juga kan, di samping kurang konsumennya kurang, pengembangannya juga lambat. Akhirnya bangkrut sampai sekarang. Jadi pasar hantu deh. Jadi tinggal puing-puing Terbengkalai, berarti terbengkalai, pasar terbengkalai. Pasar Terbengkalai. Yang warga sekitar bilangnya pasar pocong karena dekat kuburan. Kuburan kan bentuknya pocong guys itu, pasar pocong. Dan juga ada mitos ada orang lewat situ, sering orang lewat situ melihat pasar atau keramaian Mbak ya. Nah itu berupa pocong guys. Pocong semua ada di guys. Gitu. Iya, ini mungkin sedikit Mbak ya tentang itu, mungkin nanti malam atau lusa kita mau ngecek lokasinya. Sekaligus kita mengungkap misteri yang ada di yang sana. ada di Ya. pasar pocong. Iya. Itu. Mungkin itu Bapak aja. bantu. Ya, mungkin itu aja. Ya guys, jangan lupa like, share, dan komen video kita, channel kita Gigi Misteri TV. Hehehe.